Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek dan kali ini kita bakal ngelanjutin tutorial Arsiket 26 part 7. Oke, di part 7 ini sebenarnya tutorialnya singkat aja dan nggak lama-lama ya. Karena kita bakal menutup ini nih, bagian yang bolong ini atau kita bakal memberikan pijakan dari bangunan kita ya atau bisa kita bilang tanah ya. Jadi kita mau adain tanah di sini sama biar pondasinya ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan kayak gini. Walaupun sebenarnya nanti pondasi ini tetap akan dibutuhkan di gambar potongan gitu. Tapi untuk sementara waktu, biar modelingnya ini bagus ya, ada tanahnya di sini. Pokoknya intinya di sekitaran site ya, site dari bangunannya ini itu kita mau tutup dulu gitu, sekalian tutup dengan pondasinya. Oke, gimana caranya? Kita ke sini dulu nih. Nah, ke sini terus ke lantai dasar ya, di lantai 0. Oke. Jadi di lantai 0 ini kan ada area site ya, site dari si bangunan yang sudah kita gambar ya dari kemarin dari part 1 sampai part 6 ya. Dan sekarang kita mau menuju ke tutorial Arsiket 26 part 7. Jadi kita mau buat tanah di sini atau tapak dari bangunannya ya. Dan kita bakal ke option yang namanya ini mesh tool. Oke, jadi kita ke mesh tool. Terus di sini ada beberapa pilihan ya. Ada pakai polygon ya, terus ada rectangular, terus ada rotate ya, terus di sini ada regular sloped. Nah, untuk regular sloped ini untuk membuat sebuah kontur gitu. Dan ini akan ada di next level ya selanjutnya karena setahu saya arsiket ini agak susah ya untuk membuat sebuah kontur, harus bolak-balik antara ini 3D terus 2 dimensi, 3D 2 dimensi gitu. Dan kita mau buat tutorial yang lumayan mudah lah untuk kalian mengerti. Nanti kalau misalnya sudah kita kuasai yang mudah menuju ke tahap intermediate, baru kita belajar sama-sama untuk membuat ini. Karena ini juga saya belum terlalu paham ya untuk membuat kontur di Arsiket gitu. Oke, kita pakai yang ini. Karena berhubung di sini bentuk site-nya ini berbentuk kotak ya, persegi panjang. Oke. Jadi kita gunakan yang ini biar lebih simpel. Kalian gampang aja, tinggal kalian tarik ya di sini, terus tarik ke bagian sini. Nah, ini bakal jadi seperti ini. Oke, tinggal kita klik aja di sini, terus kita lihat ke 3D-nya. Nah, ini udah muncul ya 3D-nya. Di sini ini 3D-nya ya. Di 3D-nya ini agak terlalu bentar, agak terlalu tinggi ya, agak terlalu tinggi. Jadi ini harus menutup di bagian sini nih. Bagian ini slope ya. Kita harus naikin sedikit. Oke. Jadi kita harus naikin sedikit eh bagian sininya, bagian 3D. Tinggal Ctrl D. Ctrl D aja. Sebenarnya bisa sih kalian eh naikin menggunakan angka ya. Nah, kalau sudah seperti ini nih sudah pas ya. Ini sudah pas di bagian sini eh ada satu yang kita lupain. Ternyata ini lantainya ketinggian next lantainya ini berbeda ya antara di dalam sama di luar. Jadi kita harus turunin. Nah, kita perlu turunin sampai kelihatan lantai dari si bangunannya gitu. Tinggal Ctrl D lagi, terus turunin. Turuninnya sejauh berapa ya? Bisa 10 cm ya, minus 10 cm gitu. Minus 10. Bentar. Ctrl D, tahan, terus klik. Nah, ini sudah jadi. Ya, jadi kurang lebih seperti ini tanahnya. Oke, selanjutnya kita bakal lihat lagi di bawah ya. Nah, ini kan belum ketutup semua nih. Di sini juga ya. Jadi perlu harus dilebihkan. Kita ke lantai dasar lagi. Setelah kita ke lantai dasar, di sini kita
perlu untuk melebihkan sedikit ya di bagian sini. Jadi tinggal klik aja ininya. Oke, jadi kalau misalnya ada kayak begini, kita tinggal klik yang ini, add to polygon atau offset all x ya, terserah. Ini aja sebenarnya. Ini bisa untuk ditambahkan. Saya lupa beritahu kalau ini untuk buat rectangle baru ya, dan bersambung dengan yang ini. Jadi kalau untuk kita geser ke sini itu pakai yang ini. Jadi kalau untuk kita geser ke sini, kita klik yang ada di sini ya. Nah, terus pakai yang ini, offset. Tuh, jadi bakal seperti ini. Oke, ini juga klik lagi, karena ini udah kepencet tadi ya. Tinggal kalian klik ke sini. Set. Nah, di bagian belakang juga kita perlu klik di sini. Oke, tambahin sedikit aja, biar lewat ya. Terus kita kembali ke 3D. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Lebih bagus kan ya? Lebih kelihatan ya. Sebenarnya ini perlu kita turunin lagi untuk bagian tanahnya. Oke, kita kontrol D lagi. Terus turunin sedikit lagi nih. Turunin 10 cm lah ya. 10 cm coba. Oke. Coba kita lihat di bagian sininya. Untuk bagian sini otomatis ketutup karena bagian lantainya di lembar kerja lantai dasar ini nggak kelihatan ya. Jadi saya kurang tahu di Arsiket 26 itu kalau memperlihatkan lantai di bagian dalam bangunan ya atau slabnya ini itu perintahnya apa gitu. Jadi buat teman-teman yang kalau tahu kalian bisa komen di kolom komentar karena kita sama-sama belajar. Saya kemarin pakai Arsiket 24 itu ada pilihannya gitu di bagian sini ya. Bagian sini nih. Bagian show elemen ini bisa, terus di bagian kalau nggak salah entry model ya. Bukan. Intinya bagian bawah sini kemarin. Tapi ini nggak ada. Makanya udah saya coba-coba, udah saya coba ulik-ulik juga, saya cari tahu di mana gitu. Itu nggak nemu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pakai versi yang sama ya, Arsiket 26, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita bakal ke bagian sini, ke bagian 3D lagi. Oke, kalau sudah kita lihat ke 3D-nya ya, kita cocokin, nggak ada masalah. Hanya yang bermasalah itu di bagian dua dimensinya doang ya. Ini nggak kelihatan lantainya di sini. Yang kelihatan malah ini bagian mesh-nya ya gitu. Jadi atau bagian tanahnya. Nah, kalau di 3D ini nggak ada masalah ya, udah benar. Nih, bagian taman bagian belakang juga udah benar gitu. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk nambahin tanah ya, tanah dari bangunan ini atau site ya, site dari bangunannya kita sudah tambahin. Dan di next part atau di tutorial Arsiket selanjutnya kita bakal ngebahas gimana cara nambahin pintu jendela gitu atau settingan dari pintu dan jendela. Oke, saya Ardi pamit undur diri. See you di next video berikutnya. Bye guys.